A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Miftahut Tullab pada bab Ma'rifatul Alamatil Ism, yang artinya makna tanda-tanda kalimah ism. Yang mana sebelumnya kita telah mengetahui bersama apa itu kalimah ism. Kalimah ism itu artinya kata. Nah, kalimah ism itu memiliki beberapa tanda. Nah, tanda-tanda itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Tanda kalimah ism itu ada 5. Yang pertama yaitu tanwin. Tanwin itu bentuknya fathaten, kasrohten, sama dhammahten. Ya. Contoh dari kalimat ism yang berharokat tanwin yaitu muslimun. Ya. Kata muslimun ini huruf mim yang terakhir itu berharokat dhammahten. Maka kata muslimun ini termasuk dalam kategori kalimah ism. Kenapa? Karena dia diakhiri oleh dhammah. Contoh yang lain yaitu muslimatun. Kata muslimatun ini tak marbutoh yang terakhir itu diakhiri oleh dhammah. Maka kata muslimatun ini termasuk dalam kategori kalimah ism. Kenapa? Karena termasuk dalam kalimah yang berharokat tanwin. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kemasukan alif dan lam atau kemasukan al. Nah, contoh dari kalimat yang kemasukan al ya yaitu al-muslimatu. Al-muslimatu. Kalimat muslimatu di sini itu kemasukan al atau telah didahului al yang kemudian menjadi al-muslimatu. Maka kalimat al-muslimatu ini ya termasuk dalam kategori kalimah ism. Kenapa? Karena telah dimasuki huruf alif lam atau telah didahului oleh huruf alif lam. Maka teman-teman jikalau nanti membaca Al-Quran atau membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab lainnya, kemudian menemukan kata yang didahului oleh alif lam ataupun berharokat tanwin, maka kata tersebut termasuk dalam kategori kalimah ism. Yang ketiga yaitu kemasukan huruf jar atau diawali huruf jar. Sebenarnya huruf jar itu banyak, namun pada kesempatan kali ini kami akan memberikan 2 contoh. Yang pertama yaitu kalimat minal masjidi. Min ini termasuk dalam kategori huruf jar. Sedangkan al-masjidi ini termasuk dalam kategori kalimah ism. Kenapa? Karena diawali oleh huruf min yang termasuk dalam kategori huruf jar atau kemasukan huruf min yang termasuk dalam kategori huruf jar. Ya. Contoh yang kedua yaitu anid dirosati. Kata ad-dirosati di sini itu termasuk dalam kategori kalimah ism. Kenapa? Karena kemasukan huruf an yang termasuk dalam kategori huruf jar atau diawali huruf an yang termasuk dalam kategori huruf jar. Ya, jadi al-masjidi dan ad-dirasati di sini termasuk dalam kategori kalimah ism. Ini contoh yang ketiga. Yang keempat yaitu diawali huruf nida. Apa itu huruf nida? Huruf nida itu adalah huruf panggilan atau huruf seruan. Contohnya kalimat ya Rasulullahi. Ya, kata Rasulullahi itu termasuk dalam kategori kalimah ism. Kenapa? Karena diawali oleh huruf ya, yang mana huruf ya ini termasuk dalam kategori huruf nida. Ini contoh yang keempat atau tanda yang keempat
yaitu diawali huruf nida. Yang kelima yaitu isnad atau bersandar pada kalimat lain. Maksudnya apa? Jadi jikalau ada sebuah kata itu menyandarkan kepada kata yang lainnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Rabbun nasi. Kata Rabbu ini termasuk dalam kategori kalimah ism. Kenapa? Karena kata Rabbu di sini itu bersandar kepada kata annas. Itu contoh yang pertama. Yang kedua yaitu darrojatul ustadzi. Nah, kata darrojah di sini termasuk dalam kategori kalimah ism. Kenapa? Karena kata darrojah di sini bersandar kepada kata al-ustadzi. Nah, sampai sini kita telah mengetahui tanda-tanda kalimat ism. Yang pertama yaitu tanwin, yang kedua yaitu kemasukan atau didahului oleh alif lam, yang ketiga yaitu kemasukan atau didahului oleh huruf jar, yang keempat yaitu diawali dengan huruf nida, yang kelima yaitu isnad atau bersandar pada kalimat lain. Jadi teman-teman, jikalau menemukan tanda-tanda tersebut, baik itu mendahului atau termasuk dalam suatu kata tersebut, sudah dipastikan kalimat yang terkena tanda-tanda tersebut itu termasuk dalam kategori kalimah ism. Nah, namun yang perlu diperhatikan di sini adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, yaitu kata min, ya. Kata min, ya, itu yang sebelumnya nunnya itu berharokat sukun, jikalau ketemu dengan huruf alif lam, maka nun tadi yang berharokat sukun itu berubah menjadi fathah, berubah harokatnya menjadi fathah, ya. Yang sebelumnya min al masjidi, gara-gara nunnya, minnya itu bertemu dengan alif lam, maka berubah menjadi minal masjidi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan pertama. Yang kedua yaitu yang perlu kita perhatikan kata an, ya, kata an. Kata an ini jikalau bertemu dengan alif lam, maka nun yang sebelumnya berharokat sukun itu berubah menjadi berharokat kasroh. Ya, contoh tadi an ad-dirasati. Gara-gara an ini bertemu dengan alif lam, maka harokat nun yang berharokat sukun tadi berubah menjadi kasroh yang kemudian menjadi anid dirasati. Ini yang perlu kita perhatikan yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan yaitu jikalau ada kalimah ism, ya, yang kemasukan alif lam, maka ia tidak boleh ditanwinkan. Contoh kalimatnya al-muslimu. Kalimat al-muslimu ini tidak boleh menjadi al-muslimun, tidak boleh. Begitu juga sebaliknya, kalimat ism yang berharokat tanwin tidak boleh dimasuki oleh alif lam. Contohnya muslimun itu tidak boleh menjadi alif lam. Nah, ini yang perlu kita perhatikan yang ketiga. Yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah jikalau ya ada kalimat ism itu yang tidak boleh dimasuki oleh alif lam maupun tidak boleh ditanwinkan. Nah, kalimat tersebut dinamakan ism ghairu munsharif. Ya, ism ghairu munsharif. Yang mana ism ghairu munsharif ini akan kita jelaskan di bab-bab setelahnya. Ya. Dari sini kita dapat memahami tanda-tanda kalimah ism. Yang perlu kita perhatikan adalah jikalau teman-teman menemukan beberapa tanda ini di beberapa kalimat-kalimat yang terdapat di dalam kitab-kitab berbahasa Arab ataupun buku-buku berbahasa Arab, maka sudah dipastikan kata tersebut atau kalimat tersebut termasuk dalam kategori kalimah ism. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan insya Allah kita akan melanjutkan beberapa penjelasan lainnya di dalam kitab Miftahut Thulab, tentunya di kesempatan yang lainnya.
Syukran hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.